kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang hendak ditabur. Tuhan, ini kami. Kami tahu Tuhan, Engkau sempurna bagi kami. Engkau cukup bagi kami. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Hanya bersama-Mu kami mau melangkah. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku.
Ya Tuhan, biarlah ini yang kami imani dan kami yakini. Ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami mendapat ketenangan. Sekalipun jalan kami berliku-liku, berbatu-batu, namun karena Engkau menyertai kami, damai-Mu itu yang menguasai setiap kami. Ya Tuhan, biarlah pada pagi hari ini berikan kami hati yang mau dengar-dengaran, hati yang mau taat, hati yang mau terbuka terhadap apa yang Engkau ajarkan kepada setiap kami. Bentuklah kami Tuhan, sesuka Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, sekalipun bentukan itu menyakitkan, tetapi itu indah di mata Tuhan. Jadikan kami serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, minggu pagi ini kami boleh ada di rumah-Mu. Bukan karena kami lebih baik dari orang lain, tapi karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Sehingga Tuhan mau kami kembali belajar dan diajar oleh kebenaran firman-Mu. Pakai hamba yang dengan segala keterbatasannya Tuhan, Engkau urapi, Engkau bungkus dia dengan kuat kuasa darah-Mu. Sehingga kami hanya melihat salib-Mu yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Beri kami Tuhan kemampuan untuk kami boleh memahami dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara. Saya beberapa tahun yang lalu saya ada di sini. Saya pernah seminar parenting dan puji Tuhan kita masih dipertemukan ya pagi hari ini untuk kita bersama-sama masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saya akan mengajak saudara membaca dari Kejadian pasal 39 ayat yang ke-6b sampai ayat yang ke-10. Kejadian 39 ayat yang ke-6b sampai ayat yang ke-10. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara, tema yang saya bawakan adalah layangan hampir putus. Tahu sinetron Layangan Putus? Wah, viral. Saya sih nggak sempat nonton ya. Tetapi saudara, saya tahu kurang lebih ceritanya tentang suami yang selingkuh, pergi ke Kapadokia. Nah abis itu yang ke Turki rame deh ya. Mau lihat tuh Kapadokia kayak apa gitu ya. Nah saudara, ini kisah yang sebetulnya klise. Hampir sinetronnya mau Korea, mau apa begitu kan. Ada cerita tentang ini. Tetapi kita melihat ternyata apa yang terjadi di film-film. Itulah dari kisah kehidupan, ya kisah kehidupan dan kita melihat contohnya ada nih, ya bagaimana Yusuf digoda oleh nyonya Potifar. Saudara, apakah saya bisa ditayangkan? Saya punya slide. Saudara, kalimat apa sih yang paling sering kita dengar? Ya, kelihatannya tidak bisa ya. Saya sudah ditempel belum itunya? Sudah ya, tapi oke. Jadi kelihatannya harus dibantu ya, diklik-klik ya, karena kelihatannya nggak nyampe. Saudara, tolong diklik sampai full setiap itunya ya. Iya, saya lagi belajar sabar. Diklik
Diklik berikutnya. Iya, oke. Saudara, perkataan apa sih saudara yang sering kita dengar? Yang sering kita mungkin orang-orang di sekeliling kita. Sayang enggak? Sayang enggak? Ini kalau mama tanya sama anak, sayang enggak? Kalau anaknya bilang enggak, ayo bilang sayang, sayang. Siapa yang kasih kamu makan, ya? Ini kamu bisa sampai gede begini karena siapa, gitu kan? Ayo sayang, karena kita mau dengar kata sayang. Tapi bagaimana kalau istri tanya ke suami, Pak sayang enggak? Suami bilang sayang. Tapi kenapa? Kenapa papa selingkuh? Kenapa papa tidak setia? Kenapa papa sama cewek itu? Saudara gak bisa jawab. Gak bisa jawab. Kenapa selingkuh? Kenapa? Saudara, 2 minggu yang lalu, ya ketika saya isoman, saya tuh akhir bulan Agustus saya ke Surabaya, pulang bawa oleh-oleh, ya Omikron, ya. Sampai anak saya bilang semalam, saya bilang, iya mami udah sampai Malang. Oke mam, selamat istirahat, jangan bawa penyakit lagi ya katanya. Karena begitu saya nyampe rumah, saya tes di swab, saya positif. Nah, jadi saya 1 minggu ini, minggu 10 hari saya baru sembuh ya, puji Tuhan. Saudara, selama masa isoman saya menangani 2 kasus. Di mana yang satu istri selingkuh, yang satu lagi suami selingkuh. Dan itu dari orang-orang yang saya kenal dekat. Jadi saya sedih sekali, saya sedih. Saudara, karena apa? Kejatuhan itu saudara, itu bisa dialami oleh siapa saja. Saudara jangan pikir, oh saya bokek, gak mungkin nih, gak mungkin jatuh bokek, gak ada yang mau kan? Ya, kere, gak ada yang mau, bisa. Kemudian saya bilang, enggak saya mah jelek ya. Bisa, saudara, ini mah bukan soal jelek, bukan soal kere, bukan. Godaan itu ada di sekeliling. Nah, jadi saudara next ya, kita melihat ya, ketika Saint Augustine mengatakan, what do I love when I love my God? Apa yang saya kasihi ketika saya mengasihi Tuhan? Next, ya, ini sesuatu yang harusnya menjadi pertanyaan kita setiap hari. Karena apa sih yang kita inginkan? Saya mohon diklik sampai habis. Jadi supaya saya nggak usah next. Iya, ya. Sampai habis, sampai satu layar. Iya. Jadi terus gitu. Terima kasih. Nah, jadi itu kita tuh kadang-kadang merindukan, saya kepengen nih punya rumah. Aduh, kapan sih punya rumah yang gede, yang bagus? Kapan sih saya punya anak? Ya, punya momongan. Kapan saya punya duit banyak? Kapan saya mau pergi nih pelesiran, mau healing, ya. Sekarang istilahnya healing, ya. Healing kok ke Bali ya, healing mah ke rumah sakit ya, bukan ke Bali ya. Healing ya, wah saya tuh kepingin, kalau dalam hidup kamu tuh kepingin apa? Makanya Saint Augustine bilang, what do I love when I love my God? Apa yang saya paling ingin kalau saya mengasihi Tuhan? Sementara kita itu masih mengasihi diri, masih mau ini, masih mau. Saudara, soal keinginan. Lalu Anda bilang, wajarlah, udah kawin 10 tahun belum punya anak, ya kita kepengen lah punya anak. Saudara kalau dikasih anak, kebutuhan khusus, saudara mau gak? Ya gak mau. Saudara kalau dititipkan anak yang bermasalah, saudara mau? Gak mau. Saudara makanya hati-hati dengan keinginan. Karena kita gak tahu keinginan itu apa. Kecuali satu. Keinginanku adalah keinginan Tuhan, karena keinginan Tuhan itu keinginan yang baik buat kita. Next. Jadi saudara, ketika dengan Tuhan tidak dekat, maka dosa sedang kita genggam erat. Ketika hubungan dengan pasangan tidak sehat, dengan siapa hati kita melekat? Hati-hati saudara. Ya, tentu ini ketika dengan pasangan bagi yang sudah menikah. Tetapi ketika yang belum menikah, kira-kira bisa jatuh, tetap bisa jatuh. Hati-hati saudara, Yusuf belum menikah. Yusuf masih umur 17 tahun ketika keluar dari rumah. Dan Yusuf itu elok parasnya, ganteng. Makanya Tante Poti,
jadi jatuh cinta, ya. Jadi menginginkan Yusuf. Saudara, dia udah punya suami, ya. Tapi kita lihat ada kekosongan di dalam dirinya sehingga dia ngelihat nih berondong, ya. Ini berondong si Yusuf kan, ya, anak muda. Kok bisa? Itu kan ya usia anaknya mungkin ya. Anak masih kecil. Tapi dia bisa menginginkan Yusuf. Ya, next. Nah, jadi saudara, apa sih yang jadi ilah zaman ini? Kita tahu ketika Tuhan memerintahkan 10 hukum Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau perintah yang pertama dilanggar, saudara, 99-nya dilanggar. Ingat Daud, ketika Daud berselingkuh dengan Batsyeba. Saudara, dia apa saudara? Dia membunuh, ya, dia mencuri, ya, dia berbohong, ya, dia apa saudara? Jangan pikir menginginkan milik sesamamu itu, oh kayaknya dosanya makin lama makin kecil kan? Kan dari membunuh, mencuri, mengucapkan saksi dusta, terakhir kan menginginkan. No, karena awalnya dari menginginkan. Udah jelas-jelas waktu Daud tanya sama ajudannya, itu siapa? Itu istri Uria. Udah jelas identitasnya. Jadi bukan dibilang Batsyeba. No, istri Uria. Berarti punyanya Uria. Kenapa masih menginginkan milik orang? Menginginkan Batsyeba, kemudian akhirnya apa? Membunuh Uria. Jahat kan? Jahat. Makanya waktu Nabi Nathan mengunjungi Daud, mulai dengan perumpamaan. Kalau orang tuh punya banyak domba ya. Lalu yang orang ini cuma punya satu. Cuma punya satu. Lalu ini diambil, dibunuh yang punya. Itu orang yang mencuri itu, yang ngambil itu mesti dihukum ya. Saya lupa dihukum apa dimatiin gitu, dibunuh. Sampai Nabi Nathan mengatakan, itu dia kamu. Itu kamu. Baru sadar. Iya ya. Kan waktu dia dengan Batsyeba, dia udah punya banyak istri saudara. Masih gak puas, masih ngambil istri orang lain. Jadi saudara lihat. Apa yang dilakukan oleh Daud, dia membunuh, dia mencuri, dari menginginkan. Saudara, hati-hati dengan keinginan kita. Karena kita masih berjuang nih dengan darah dan daging. Ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan itu 3 pintu dosa. Di mana Adam dan Hawa jatuh di dalam 3 pintu itu. Dan bagaimana Yesus diuji oleh iblis dengan 3 itu. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Tuhan Yesus lulus. Saudara, tiap hari kita diuji loh. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Tapi dari sini, jangan ada padamu Allah lain, ilah lain. Makanya saudara, apa yang jadi ilah zaman ini? iPhone, iPod, iPad. Nah, pokoknya depannya aja. Saudara, waktu saudara main game, siapa tuh yang disenangkan? Tuhan atau saudara? Di sini nggak ada yang main game ya? Nggak ada ya? Apaan sih? Nggak tahu. Ada yang main sosial media? Buka-buka? Enggak, cuman buka-buka aja, cuman lihat-lihat aja YouTube. Ya cuman ini. Tapi cuman lihat-lihat 1 jam. Saudara, sekarang saudara teman saya bilang, Bu, mama saya tuh tiap hari di rumah ada kiriman. Tiap hari. Dari barang gak penting sampai penting. Jadi penting sampai gak penting kali ya. Tiap hari. Beol. Belanja online, ya.
Sekarang namanya beol, belanja online. Ya. Belanja online saudara, itu lama-lama itu jadi keterikatan. Ini lihat nih apa yang lagi sale, apa yang murah, dibeli, nggak penting. Saya juga kadang-kadang komplain juga sama suami, karena toto kiriman, ini apaan, murah, murah. Bukan murah, berguna nggak? Iya buat mainan katanya. Mentang-mentang kita kan ada cucu saudara, jadi apa-apa, iya buat cucu, buat cucu. Kemarin dia beli mic ya, saya udah mikir nih, ini mic ini nih kok enteng ringan gitu ya. Saya langsung bilang ini berapa duit? Tebak berapa? Berapa ya? 500.000 kali. Hilangin nolnya 1. Hah? 50.000? Gimana ini ngebikinnya? Ya namanya juga mainan. Hah? Mainan? Bunyi sih bisa. Ya buat cucu 50.000 ini. Tapi saya bilang lihat aja umurnya juga paling sebulan. Habis itu jadi sampah. Ya. Nah ini kadang-kadang kita tergiur ya ngelihat yang murah-murah. Ya memang sih kenapa kok bisa murah juga ya. Ya ampun Mike, kita suruh ngebikin pakai uang 50.000 kagak jadi ya. Itu ya Mike ya. Saudara, apa yang jadi ilah, yaitu apa yang menjadi kesenangan kita. Sekarang kita lagi senang apa? Hati-hati dengan hobi ya. Kalau saudara bilang gini, saya tuh hobinya nonton drama Korea sampai 100 seri. Nontonnya sampai jam 4 pagi. Maaf, itu bukan hobi. Itu mah keterikatan, kemelekatan. Jadilah itu jadi candu. Saudara hati-hati. Apa yang jadi candu saudara? Ya, apa nih? Candu itu sesuatu yang sebetulnya kita nggak mau, tapi nggak bisa kalau enggak. Jadi hayu aja, hayu udah ngantuk-ngantuk nih, drama Korea udah ngantuk gitu. Segar lagi, sampai jam 4 pagi mah bukan hobi. Besok paginya ngantuk. Next. Jadi saudara kalau kita melihat selingkuh itu apa? Ya, kalau di dalam kata bahasa Inggris affair, a usually secretive or illicit sexual relationship. Ada sesuatu yang disembunyikan. Untuk apa saudara? Untuk kepentingan diri, nggak terus terang, nggak jujur, serong. Ini kalau dalam bahasa Indonesia ya, menggelapkan uang, termasuk korupsi itu namanya selingkuh, ya, menyeleweng. Next, nah saudara, idolatry dengan adultery di dalam Alkitab itu selalu bersamaan, ya. Roma 1 ayat 23 sampai 27, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang berkaki 4, binatang menjalar. Karena itu, karena manusia menggantikan kemuliaan Allah. Nah saudara, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Next. Di ayat yang berikutnya, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Lupa kalau ada Tuhan yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan kesesatan mereka. Saudara, apa sih yang kita perangi saat ini? Bukankah LGBT luar biasa saudara? Dia sedang masif ke anak-anak lewat buku-buku Disney, film-film Disney. Jadi anak udah dibiasakan dengan two mamis, two daddies. Oh dia punya 2 mama, dia punya 2 papa. Ini apa yang benar? Saudara, saya lagi siap-siap, mungkin 10 tahun lagi saya harus menghadapi ada 2 bapak-bapak datang ke sekolah saya. Bu, Pak, mana ibu? Ini istri saya.
Hah? Lalu dia bawa anaknya. Karena apa saudara? Sekarang bisa adopsi, ya. Lalu misalnya sekarang saya menghadapi orang tua murid. Waktu daftar mah suami istri. Tapi ketika anaknya sekolah mereka cerai. Lalu si suami punya pasangan laki-laki lain. Datang ke sekolah, ambil rapot. Suami istri. Gimana? Saya cuma bilang Tuhan kasih saya hikmat. Karena mungkin saya akan menghadapi hal yang seperti itu. Saudara, bagaimana ketika ada orang datang pasangan gay ke gereja ini? Saudara ngelirik? Saudara lihat atas bawah? Dan saudara bilang, gak layak kamu ada di sini. Mereka manusia juga. Sama. Cuman dosanya aja lain. Sama-sama manusia berdosa. Tapi tentu saja saudara, ketika mereka sedang bergumul, sedang ada di dalam dosa itu. Ya, ketika misalnya mereka bilang, oh saya sekarang mau pelayanan dong. Maaf, kelihatannya kita harus bina dulu. Bina, karena dia harus tahu apa arti pelayanan. Ya, jadi bukan soal layak, nggak layak. Kita semua juga nggak layak. Tapi motifnya itu harus tulus murni. Sehingga saudara, Allah tidak memberikan mereka hawa nafsu ya. Itu ya, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Saya heran saudara, ini ketika teman saya dia cerita. Dia bilang saya gak tahu saya mesti cerita ke siapa bu. Suaminya orang terkenal, pelayan. Selingkuh sudah 8 bulan ini dengan pelacur. Suaminya umur hampir 70-an, pelacur umur 20-an. Seumur anaknya yang bungsu, udah punya cucu. Anaknya 3, 2 sudah menikah. Ini yang paling kecil, sama dengan pelacur ini. Lalu ketika ditanya, kamu tahu nggak? Kamu itu orang ke 1.000, orang ke 1.500. Iya kan? Kamu tuh dengan wanita yang kamu itu orang udah ke 1.000, kamu yang pakai dia, gimana nggak dapat penyakit? Saudara, orang pinter punya kedudukan. Loh, kok bodoh? Gitu kan? Kok bodoh? Saudara, lihat. Jangan sampai Tuhan menyerahkan kita kepada kebodohan itu. Bodoh itu bukan bodoh otaknya, maksudnya bodoh pikirannya, enggak. Mana aja sih bos, pimpinan, bodoh nggak ada kalau nggak jadi bos. Tapi bodoh hatinya. Next, ya. Jadi saudara, siapa yang rawan perselingkuhan? Yang pertama, next saudara, orang yang mengalami permasalahan dalam pernikahan. Oleh karena itu hati-hati. Saya berdoa, saya terus berharap pasangan-pasangan muda sejak mereka menikah, wah kan itu kan perang dunia ya, Ukraina Rusia tuh ya. Baru menikah kan, kayaknya baru, hah kok kayak gini? Ternyata gitu ya. Saudara, itu mesti didampingin. Pranikah, konseling pranikah perlu nggak? Perlu. Tapi itu waktu konseling pranikah kan ngomongin nanti soal keuangan gini, nanti soal punya anak gini, nanti sama mertua gini. Tapi kan itu baru if, semuanya if, kalau. Begitu menikah, itu masuk kepada kenyataan. Di situ terjadi konflik, perang dunia. Makanya anak saya yang baru menikah dia bilang gini, Mam, sebenarnya ya konseling pranikah sama pasca nikah, itu lebih penting pasca nikah loh Mam. Kita itu lebih banyak berantemnya setelah menikah. Kan waktu pacaran mungkin ya ketemu seminggu sekali atau ketemu ini. Tapi kan ketemu sibuk mempersiapkan pesta, pernikahan, apa segala macam. Fokusnya jadi ada sesuatu yang dipikirkan. Tapi begitu setelah menikah kan, between you and me, udah mulai dah. Kenapa sih nggak sikat gigi? Sikat gigi dong, males amat. Lo gak usah ngatur gua ya. Ya iya, tapi kan lo deket-deket gua, bau tahu. Ya udah, jangan deket. Ya, itu yang real. Ya, itu. Nah itu mesti didampingin. Kalau enggak saudara, nah mulai itu menggerogoti, kecewa.
haus akan pemenuhan kasih, kebutuhan emosionalnya, seksualnya tidak terpenuhi. Nah, lu bau jigong, jangan deket-deket gua. Mulai pisah kamar, dadah. Gak heran 2-3 tahun cerai. Saya lagi menghadapi nih pasangan-pasangan yang baru 2 tahun, 3 tahun. Masih muda, anaknya umur 18 bulan. Bu, kami mau cerai. Aduh sedih banget, sedih banget. Ya saya bilang kalian pasti mau menikahkan karena dulu cinta ya. Kenapa? Cinta itu kemana sekarang? Ya begitulah Bu, kami sudah gak punya perasaan itu lagi. Next yang kedua saudara ya. Orang yang memiliki gaya hidup yang tidak memiliki tanggung jawab ya. Terhadap waktu, terhadap tempat, terhadap finansial. Begitu gak tanggung jawab ini rawan sekali dengan perselingkuhan. Kenapa? Karena begitu kita menikah ya. Sebetulnya tanggung jawab itu menjadi satu hal yang utama. Komitmen. Ya, gimana kalau sekarang uang udah pisah, uangku, ya udah aku nggak peduli, ini pokoknya gua kasih segini udah mulai cukup apa enggak? Si istri lihat ya punya suami pelit begini, ada pria temen lama, ya CLBK cinta lama belum kelar, wah ini teman dia punya sangat royal, sangat ini, wah udah dah. Ketemu di situ tuh saudara. Ya ini hati-hati saudara. Ya gaya hidup ini bisa membuat perselingkuhan terjadi. Next. Ya yang ketiga. Orang yang memiliki perilaku seks bebas sebelum menikah. Jadi ternyata waktu jatuh. Bayangin 36 tahun pernikahan menurut suami dia gak jatuh. Tapi kenapa dia jatuh baru sekarang ini? Karena sebelum dia pacaran dia main pelacur. Jadi sensasinya masih ada di dalam memori. Jadi saudara kenapa pornografi itu pintu masuk kepada perselingkuhan. Kepada perzinahan. Hati-hati percabulan. Percabulan, perzinahan. Ya. Jadi kebutuhan seksualnya gak pernah terpuaskan. Jadi kayak sama pelacur kan mungkin ada sensasi begitu ya namanya juga. Itu kerjaan dia hari-hari saudara. Ya. Next. Yang keempat. Ya, orang yang masa kecilnya bermasalah, haus penghargaan. Jadi ketika dia dapat pujian ya, pujaan ya, wah dia jadi berbunga-bunga ya. Jadi makanya kenapa saudara penghargaan itu kita harus saling memberikan pasangan. Ya, saya bertanya kepada teman, apa sih yang kamu kagumi dari suamimu? Apa? Pasti kamu kagum. Tapi Bu, setelah kita menikah Maya yang semula saya kagumin. Sekarang udah gak bisa Bu. Saya udah melihat dia kasar, ilfeel. Saya udah gak mau lagi. Saya bilang tolong jangan lihat kasarnya doang. Lihatnya satu paket. Ya, kalau gak kesian dong dia cuman di zoom kasarnya aja. Tapi kan ada kebaikan-kebaikan lain kan. Yang semula kita jatuh cinta sama dia. Ayo saudara kita manusia gak ada yang sempurna. Masa kita mau terus lihat tompelnya? Ya enggak. Kalau itu cuma tompelnya yang dilihat, itu mukanya gak kelihatan apa-apa. Cuma tompel aja kan. Jadi saudara orang yang mengalami perubahan drastis dalam hidupnya. Tiba-tiba kaya atau tiba-tiba miskin juga bisa selingkuh. Itu ada pengalaman seperti itu. Udah miskin, udah jatuh. Enggak lagi kerja ya. Lagi kere saudara. Tapi bisa selingkuh. Next ya. Jadi saudara next. Nah kalau ada kata next saudara ya. Jadi mesti alert. Nah saudara ini ada 15 step menuju kepada perselingkuhan. 15 step. 15 ya. Tapi saudara dari 1 ke 15 itu bisa sehari. Jadi saudara tuh jangan pikir maksudnya tuh 15 jadi 15 tahun. Enggak saudara bisa 15 hari. Ya bisa 15 jam. Mula-mula saudara sharing common interest. Ngobrol. Tapi saudara setelah ngobrol kok kayaknya kita bandingin sama pasangan kita ya. Ini baik nih. Dia lebih lembut. Aduh beda banget sama istri saya. Beda banget sama suami saya. Mulai dah secara emosional saya terpenuhi.
Sehingga saya kepingin ketemu dia, kangen. Mulai gak jujur. Mau kemana Pak? Ke kantor. Kok pagi-pagi? Iya nih bos nyuruh, udah mulai bohong. Mulai menggoda, mulai ngobrol hal-hal yang personal. Saudara please, jangan curhat dengan lawan jenis. Jangan pernah curhat. Saudara kalau mau curhat dengan sesama jenis. Cuman sekarang aja sesama jenis kita bingung juga ya. Aduh pusing ya. Curhat sama Tuhan aja ya. Next ya. Nah ketika sudah mulai ada sentuhan, ada pelukan, ada hadiah-hadiah. Mulai kita minta izin ya. Mulai kita misalnya kita iya nih mesti keluar sebentar mau telepon ya. Ini lagi kumpul keluarga, tiba-tiba dia keluar, dia chatting, telepon. Ini kayak udah nggak ada tempatnya saudara ya. Kayak setiap kali dia ambil kesempatan ya. Lalu mulai menutupi, mulai ketemu ya, secret meeting, selalu mulai tutupin. Udah akhirnya mulai dengan cium dan sebagainya. Akhirnya sampai kepada perzinahan itu sendiri. Iya. Dan itu bisa cepat sekali. Makanya ketika Batsheba cuman Daud tuh manggil, kan di Alkitab kan cuman beberapa ayat, betul enggak? Tapi akibatnya berpasal-pasal. Saya waktu nonton film Daud gitu kan, banyak versi ya. Itu siapa tuh? Itu istri Uria panggilin. Begitu dipanggil saudara, enggak ada sih di Alkitabnya, enggak ada. Kan Daud ngomong, saya tuh kepengin kamu jadi istri. Lalu si Batsheba bisa ngomong gini, ini mah versi film ya. Tapi saya pikir-pikir Batsheba kan bukan diperkosa ya, pasti juga mau sama mau gitu kan. Batshebanya ngomong gini, ya Tuanku, Rajaku, bagaimana aku bisa menolak, aku ini hanya hambamu. Ih gubrak. Ya lu ngomong atuh, maaf Tuanku sekalipun saya hambamu, tapi saya ini istri dari hamba yang setia kepadamu. Istri dari hanya seorang yang mengabdi kepadamu. Saya itu cuman istrinya, saya udah miliknya. Dan miliknya ini seorang hamba yang setia kepadamu, yang mengabdi kepadamu Tuanku Raja. Jadi saya mah sama Tuhan itu bedanya, saya ini hamba Tuhan ini. Jadi saya nggak bisa, saya nggak bukan itu rajaku gitu kan. Dia bisa ngomong lah, tentu dengan sopan dengan ke raja. Tapi saudara itu yang terjadi. Tapi toh Tuhan tetap pakai ya di dalam perselingkuhan keturunan. Raja Salomo itu menjadi keturunan juga Tuhan Yesus. Kita ngelihat ya, jadi Alkitab tuh isinya bukan cerita-cerita baik aja, cerita buruk, tapi segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kalau kita kembali mengasihi Dia, kita kembali bertobat dan menyerahkan hidup kita kepada Dia. Next, jadi dampak perselingkuhan meruntuhkan kepercayaan, respek, cinta, menimbulkan curiga, menghina, kebencian yang mendalam. Dan menghasilkan perasaan muak dengan pasangan. Kesedihan yang tidak habis-habisnya, ketakutan yang terus menghantui dan kekecewaan yang mendalam terhadap pasangan yang telah melukai hati. Saudara lihat dampaknya saudara. Dampaknya. Ayo saudara, saya minta kita semua alert, waspada dengan ini. Next. Nah, Amsal 5 ayat 34. Ini Amsal 5 saudara kalau nanti saudara baca ya sampai rumah ya. Saudara ini tentang soal perselingkuhan. Karena bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian coba lihat ya. Tetesan madu itu menjadi apa? Pahit seperti empedu. When honey tastes bitter. Ketika madu itu terasa pahit dan tajam seperti pedang bermata dua. Saudara hati-hati. Next ya. Di Amsal 5 ayat 3 sampai 6, perselingkuhan itu perjinahan yang memberi kenikmatan sementara. Tapi menuju kehancuran dan penderitaan yang permanen. Ini
ini sementara tapi bayarannya tuh panjang, mahal. Next. Amsal 5, 8-13, perselingkuhan tuh jalan penyesalan seumur hidup dan mempermalukan diri. Waktu kita melakukannya mah gak sadar. Setelahnya, next, tingkatkan hubungan suami istri dengan menikmati bersuka cita dengan istri masa mudamu. Satu juga gak habis-habis. Kalau mau tunggu yang berikutnya, tunggu ini expired. Maksudnya dipanggil Tuhan, pulang, udah rest in peace. Boleh. Kan kita janji sama Tuhan ya bahwa mengasihi sampai maut memisahkan. Kalau udah gak tahan, jadi doanya gini, Tuhan ambil dia secepat-cepatnya. Atau ambil saya, terserah, pokoknya kan maut yang memisahkan ya. Udah dia yang dulu diambil apa saya yang diambil. Tapi hati-hati, takut Tuhan dengar doa saudara. Lalu Tuhan menjawab, dikabulkan permintaan saudara. Setelah itu saudara, Tuhan kenapa diambil lah. Kata Tuhan ya kamu sendiri gak mau mengasihi dia, gak mau setia, diomel-omelin melulu, dimarahin melulu, dimusuhin melulu. Ya Tuhan bilang aku mengasihi pasanganmu sini, aku ambil pulang. Jadi saudara next ya, Amsal 5, 20-23, Tuhan melihat, Tuhan mengawasi, dan Tuhan akan membongkar serta menghukum orang-orang yang berselingkuh. Jadi saudara, perselingkuhan itu nikmatnya cuman sedikit, nah mudaratnya saudara ya, akibatnya itu panjang. Hati-hati saudara. Next. Jadi kita melihat bagaimana integritas dimulai dari kejujuran. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Jangan mengkhianati. Ya. Next. Jadi kita baca tadi Yusuf ya. Yusuf itu masih usia yang sangat muda kan, 17 tahun. Dia kerja di rumah Potifar, ya. Jadi waktu dia ada di Mesir, jauh dari kampung halaman, nggak ada pengawasan. Dia itu merantau jadinya kan ke Mesir. Keluarganya kacau saudara. Yakub tuh punya 4 istri. Ya, dia dari istri yang paling dikasihi Rahel. Nah, Anda lihat, anaknya aja Ruben itu selingkuh dengan istri bapaknya Bilha. Kacau ya saudara ya. Anak berarti sama, ya bapaknya kan punya 2 istri, 2 gundik gitu. Maksudnya ini selir ya, kalau ini ya, pimpinan ya. Lalu kemudian Yehuda selingkuh dengan menantunya Tamar yang menyamar seperti pelacur. Bayangin 2 anaknya ya, Ruben kemudian Yehuda. Nah saudara, Yusuf itu ibaratnya saudara dari semua anaknya, kan semua anak dengan Lea, dengan Bilha, dengan apa. Tapi kan Yusuf dan Benyamin itu kan dari istri yang dikasihi oleh Yakub. Ya, jadi saudara kesayangan daripada Yakub Yusuf ini. Nah Yusuf mendapat kedudukan kepercayaan yang besar dari Tuhan. Jadi rupanya karena Yusuf itu anak papi, anak papa. Jadi Yusuf itu kan gak suka sama saudara-saudaranya gitu ya. Sini dekat papa. Jadi saya yakin sekali Yakub itu memberikan pengajaran kepada Yusuf. Ya, makanya Yusuf punya modal. Kalau dia gak punya modal mah, saya yakin siapa yang gak mau coba sama istri pejabat. Itu kan Nyonya Potifar saya kebayang ya, pasti tiap hari lulur ya. Oh, apa tuh? Ya pokoknya mah cantik lah, dirawat, begitu kan namanya juga istri pejabat. Ya, dia menggoda Yusuf, masa Yusuf nggak mau? Ya, Yusuf juga pasti dipujak, dikasih nanti kalau kamu sama saya nih, bla 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 bla, pasti janji-janji manis. Tapi kenapa Yusuf bisa bertahan, saudara? Digoda berkali-kali dan ada kesempatan. Dalam ayat 7 dia memandang Yusuf dengan birahi. NIV menulisnya begini, Joseph was
expose for sexual temptation. Di-expose secara sexual temptation. Jadi ada pencobaan yang terekspos, yang kelihatan. Entah mungkin si ibunya nih ya, kalau sekarang mah, aduh Yusuf, ini ibu kayaknya pegel-pegel ya, coba tolong kerokin, pijitin, kali gitu ya. Jadi secara seksual, ya ada godaan yang terekspos, yang mestinya mah jatuh, saudara. Next, ya. Jadi mengapa Yusuf bisa bertahan? Saudara, Yusuf kenal siapa dirinya. Dia tahu diri. Ya, tahu diri. Karena dia tahu siapa dirinya nih. Dia bilang begini. Yusuf menolak berkata kepada istri, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur yang ada di rumah. Dan ia menyerahkan segala kekuasaannya, segala miliknya, kekuasaannya kepadaku. Cuman engkau istrinya yang enggak. Karena memang engkau itu milik daripada tuanku. Milik yang lain barang. Kalau orang enggak. Kalau orang enggak dititipin maksudnya. Kalau barang mah dititipin. Kan dia suruh ngelola kebunnya, ngelola keuangannya, ngelola. Dia sebagai manajer di rumah itu. Tapi kalau itu istrinya yang enggak dititipin, wong itu memang istrinya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tubuh kita sudah jadi milik Allah. Yang lalu sudah berlalu. Tapi sekarang ketika Tuhan tebus kita, sekarang kita sudah menjadi milik Allah. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah. Jadi saudara, tubuh kita sendiri ini ada roh Allah diam di dalam tubuh kita. Tahu diri. Yang kedua saudara, kenapa dia bisa bertahan? Ya next. Karena dia tidak akan mengkhianati kepercayaan yang diberikan tuannya. Dia taati batasan. Dia bilang bahkan di rumah ini gak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya. Tahu batasan. Ya. Tahu diri, dia tahu nih. Memang ini nih batasannya saya. Jadi dia tidak melanggar batas. Saudara, bagaimana Adam dan Hawa? Itu kan sudah dikasih batasan. Semua pohon di sini boleh engkau makan kecuali satu. Jangan dimakan. Kecuali sih aturannya begini, semua pohon nggak boleh, cuman pohon duren aja. Kali ya, pagi, siang, malam duren, seminggu duren, sebulan duren. Kali ya dia masih ngelirik-ngelirik ya buah yang lain. Kan bosen. Kalau ini kan semua boleh, kecuali satu. Tapi satu ini juga dilanggar. Next. Yang ketiga, kenapa Yusuf bisa bertahan? Karena dia takut Tuhan. Dia hidup di hadapan Tuhan. Dia menghormati kekudusan dan kasih Tuhan. Dengan dia bilang bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Saudara, kalau kita hidup di hadapan Allah saudara, antara saya dan siapapun di tengah-tengah itu Allah. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengahnya. Di tengah, in between. Antara saya dan suami, di tengah-tengah ada Tuhan. Sebelum saya selingkuh terhadap suami saya selingkuh dulu sama Tuhan. Jadinya kan Tuhan dulu yang kena kan. Waktu saya hidup di hadapan Allah, Allah di depan saya. Itulah koram deo, hidup di hadapan Allah. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya sebab segala sesuatu telanjang terbuka di depan mata dia yang kepadanya kita memberikan pertanggungan jawab. Tahu diri, taati batasan, takut Tuhan. Itu permulaan hikmat, permulaan pengetahuan. Buat apa punya pengetahuan, nggak punya takut Tuhan? Bahaya sekali, bahaya sekali. Anda kaya nggak takut Tuhan, bahaya sekali. Anda pintar nggak takut Tuhan, bahaya sekali. Next.
Jadi saudara, coram deo ini tadi, living in the presence of God, under the authority of God, to the glory of God. Next. Saudara, integritas melakukan hal yang benar sekalipun gak ada yang melihat. C.S. Lewis mengatakan. Itu integritas. Kalau saudara mah baru rajin kalau ada bos, itu gak integritas. Integritas tuh mau ada orang, gak ada orang, mau dilihat siapapun, tetap melakukan karena apa? Karena tahu Tuhan ngelihat. Karena Tuhan ada. Karena Tuhan di samping. Ya, kemana aja saudara ada, Tuhan ikut. Sampai anak saya tanya, kalau kita ke WC Tuhan ikut enggak? Saya bilang Tuhan tuh ada di mana-mana, bukan ngikut. Tuhan tuh ada di mana-mana. Di WC juga ada Tuhan. Enggak bisa tempat tersembunyi. Enggak ada orang, enggak ada CCTV. Saya bisa melakukan apapun. No. Tuhan ada. Next. Jadi saudara, pernikahan itu sebetulnya hanya 2 orang pengampun. Merupakan tugas kita mengasihi, mengampuni pasangan. Tugas Tuhan mengubahnya. Saudara, pasangan kita gak sempurna. Gak sempurna. Kalau sempurna mah namanya kita kawin sama malaikat kali ya. Dia manusia. Tugas kita mengampuni. Jadi perkawinan 2 orang pengampun. Karena ada 2 orang yang bikin salah. Siapapun bisa bikin salah. Next. Ya, jadi Efesus 4:32, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saudara, bagi Allah penting sekali relasi. Tapi relasi itu kan kadang menjadi rusak, harus rekonsiliasi. Next ya. Jadi saudara, Matius 5:23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di atas mezbah, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu. Bagi Tuhan lebih penting relasi kita. Karena relasi itu menunjukkan relasi kita dengan Allah. Gimana kata Tuhan, kalau kamu bilang mengasihi Tuhan tapi kamu membenci saudaramu, itu engkau pendusta. Nggak mungkin kau bilang mengasihi Allah yang kelihatan, yang tidak kelihatan, sementara engkau membenci orang yang tidak kelihatan. Jadi saudara, next ya, di sini Tuhan minta kita berdamai. Ayo belajar minta maaf dan memaafkan. Kita kan 2 orang pengampun ya. 2 orang juga yang bikin salah. Merasa diri benar dan tidak mau mengakui kesalahan itu sebuah kesalahan. Karena apa? Pembenaran diri itu dimulai dari kesombongan. Merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih hebat, lebih pintar. Itu kesombongan. Jadi sulit minta maaf dan memaafkan karena takut. Takut direndahkan, takut kehilangan. Ini kan mestinya lu salah nih, salah. Tompelnya terus. Ya, lu tuh udah selingkuh, lu tuh udah nyakitin gua, lu tuh udah ini terus. Saudara, artinya saudara enggak mengalami pengampunan Allah. Saudara enggak punya kasih karunia, saudara enggak punya grace, saudara enggak punya mercy. Oleh karena itu mari lepaskan ego kita supaya bebas. Saudara, kita tuh punya beban koper-koper masa lalu yang kita bawa. Kepahitan-kepahitan. Lalu kita ingat bapak kita dulu selingkuh. Kita ingat dulu pacar lama kita selingkuh. Udah mulai dah. Tuh kan emang semua laki-laki selingkuh. Wah udah pahit hidupnya. Ya. Next. Jadi saudara, ini peacemaker dan peacekeeper. Tuhan bilang berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, peacemaker, kita membawa damai. Peacemaker. Tapi seringnya peacekeeper. Udah pokoknya kita yang penting gak ribut. Gak ribut. Ya. Tapi ada peace gak ada. Kelihatannya aja peace dari luar. Next. Jadi saudara, kalau peacekeeper kita lakukan sesuatu ya. Peacemaker itu kita mau memperbaiki hal yang udah rusak.
Sekalipun relasi kita rusak, kita perbaiki. Kalau peacekeeper, udah aja status quo. Udah ya kelihatan kita ke gereja, baik-baik aja. Pokoknya orang gak usah tahu ya jeleknya kita ya. Maksudnya hubungan kita udah jelek. Yang penting kita, orang lain ngelihat kita bagus, baik. No saudara, Tuhan mau sampai ke dalam, sampai ke relasi. Jadi brokenness-nya itu mesti diperbaiki. Ya, next. Saudara, di Jepang tuh ada yang namanya kintsugi, artinya memulihkan. Dari mana saudara? Ya, jadi next. Di Jepang itu ada satu hasil karya seni, kalau ada mangkok, ada wadah yang pecah, ya, itu disambung, dilem pakai cairan emas atau cairan perak. Next, ya, jadi karya seni ini namanya kintsugi. Saudara, begitu jadi, ini lebih bagus dari asli sebelum dia pecah. Saudara paham enggak? Sebelum pecah tuh mulus. Tapi yang begini ini lebih bagus. Karena ada garis-garis perak, garis-garis emas. Saudara, relasi Anda rusak, perbaiki. Akan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Tuhan izinkan itu pecah. Tuhan izinkan itu retak. Tapi mari kita datang kepada Tuhan untuk Tuhan repair, Tuhan perbaiki. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu relasi kami sangat rapuh, fragile. Kami tahu hidup kami juga Tuhan, mungkin setiap saat iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari orang yang dapat ditelannya. Oleh karena itu Tuhan, kami mau merendahkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kami mau serahkan kekhawatiran kami Tuhan hanya kepadamu Tuhan Allah yang memelihara hidup kami. Apapun kami bisa takutkan apa yang terjadi dengan hidup kami. Tapi biarlah Tuhan berikan kami iman. Tuhan ada beserta dengan kami, Tuhan menyertai kami. Beri hati kami takut akan Tuhan. Sehingga itu menjadi dasar kami mengenal diri kami siapa. Dan kami jadi bisa mentaati batasan-batasan yang ada di dalam hidup kami. Kami tidak melanggar batas. Pelajaran Yusuf memberikan kami ingatan Tuhan, memberikan kami peringatan bahwa bisa terjadi apapun. Tetapi ketika kami sadar siapa kami ini, siapa engkau, itulah yang membuat kami menang atas segala godaan dan cobaan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, ingatkan kami dan tolong kami untuk taat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Atas nama GP Hope, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Charlotte Priyatna. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Saya langsung kepada pengumuman. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka minggu depan, harap mendaftar terlebih dahulu di grup Telegram gereja. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di belakang pintu. Ibadah online dapat diakses nanti sekitar kurang lebih jam 1 atau jam 2 siang. Untuk linknya diinformasikan juga melalui grup Telegram. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan ini. Dan doa malam diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam, mohon hadir 15 menit sebelumnya. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan yang Kau beri. Kami bersyukur boleh berhimpun di tempat ini dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, kasih-Mu, terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi ini apa yang ditabur melalui hamba-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan, beri setiap kami pengertian.
menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan pagi ini. Dan Roh Kudus memberi kemampuan untuk menyerap, menangkap, dan menghidupinya. Makasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami minta Tuhan, Kau jaga hidup kami dengan kekudusan. Karena Engkau Allah yang kudus. Kami berdoa buat Ibu Pendeta Charlotte Priatna Tuhan, pakai hidupnya lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya. Engkau pertajam dengan visi misimu Tuhan, menjadi saluran kebenaran, berkat bagi semua orang Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati juga suami, anak-anak, serta cucunya. Kami berdoa buat Gembala Ring Pak Hari, pakai beliau lebih lagi Tuhan dalam pengembalaan, dalam pelayanannya. Hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam kehidupannya, memimpin umat-Mu di tempat ini, seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini menjadi pribadi yang Kau mau Tuhan. Berkati juga istri serta anak-anak beliau. Kami berdoa untuk segenap umat-Mu GPH, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, menjadi alat kasih bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti-Mu Tuhan, memberikan kesempatan kami untuk hidup kami berbuah bagi kemuliaan-Mu. Roh Kudus, mari pimpin hidup kami semuanya Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman sepenuhnya dari sekarang hingga selama-lamanya. Kami berdoa buat Indonesia. Kami minta belas kasih-Mu atas bangsa ini Tuhan. Jamah hati bangsa ini Tuhan, lembutkan hati bangsa ini Tuhan. Hujan di Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Engkau landa bangsa ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami minta hikmat kebijaksanaan ilahi turun atas mereka semuanya. Agar setiap kebijaksanaan dan keputusan yang dibuat, biarlah semua itu untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sebentar kami boleh pulang Tuhan, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa dan kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan Engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.